Pernah nggak kamu merasa hidupmu berhenti tepat di titik kegagalan itu? Bukan karena kamu nggak mau jalan lagi, tapi karena rasa malu, kecewa, dan capek bercampur jadi satu. Kegagalan punya cara licik untuk bikin kita ragu pada diri sendiri, seolah semua usaha yang pernah kita lakukan sia-sia. Padahal, kegagalan bukan akhir cerita, ia cuma jeda, tapi sering kita salah artikan sebagai penutup. Kalau kamu masih di sini mendengarkan ini, berarti jauh di dalam hatimu masih ada keinginan untuk bangkit, walau kecil dan nyaris tak terdengar. Bangkit dari kegagalan bukan soal seberapa cepat kamu berdiri lagi, tapi seberapa jujur kamu mau mengakui rasa sakitnya. Banyak orang memaksa diri terlihat kuat, padahal hatinya remuk. Tidak apa-apa mengakui bahwa kamu lelah, kecewa, bahkan marah pada keadaan. Emosi itu bukan tanda kelemahan, justru tanda bahwa kamu manusia. Dengan menerima perasaan itu, kamu sedang membuka pintu pertama untuk pulih. Menyangkal luka hanya akan membuatnya semakin dalam, sementara menerima adalah langkah awal untuk menyembuhkannya. Kegagalan sering terasa memalukan, karena kita terbiasa mengukur nilai diri dari hasil. Saat gagal, kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup kuat. Padahal yang gagal itu usahanya, bukan dirimu. Kamu tetap orang yang sama dengan potensi yang sama. Jangan biarkan satu peristiwa mendefinisikan seluruh hidupmu. Hidup terlalu luas untuk diringkas oleh satu kesalahan. Yang perlu kamu ubah bukan siapa dirimu, tapi cara kamu memandang apa yang baru saja terjadi. Salah satu kesalahan terbesar saat gagal adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat mereka seolah melaju tanpa hambatan, sementara kita tertinggal. Padahal kita tidak pernah tahu berapa kali mereka jatuh sebelum akhirnya sampai. Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Membandingkan hanya akan menguras energi yang seharusnya bisa kamu pakai untuk bangkit. Fokuslah pada langkah kecilmu hari ini, bukan lompatan besar orang lain yang kamu lihat dari kejauhan. Bangkit juga berarti berani bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa dipelajari dari kegagalan ini? Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami. Di balik setiap kegagalan selalu ada pelajaran yang diam-diam sedang membentuk kita. Kadang pelajarannya soal kesabaran, kadang soal strategi, kadang soal keberanian untuk berkata tidak. Jika kamu mau belajar, kegagalan akan menjadi guru yang keras tapi jujur. Dan pelajaran yang jujur selalu berguna untuk perjalanan berikutnya. Jangan menunggu motivasi besar untuk memulai lagi. Motivasi sering datang setelah kita bergerak, bukan sebelumnya. Mulailah dari hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Satu langkah kecil jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya ada di kepala. Saat kamu bergerak, kepercayaan diri akan perlahan kembali. Kamu akan sadar bahwa kamu masih mampu, masih punya kendali, dan hidupmu belum selesai. Lingkungan juga punya peran besar dalam proses bangkit. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menghakimi, rasa gagal akan terasa berlipat ganda. Carilah orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, yang bisa mengingatkan bahwa kamu lebih dari kegagalanmu. Tidak perlu banyak, satu orang pun cukup. Dukungan yang tepat bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam proses ini. Memaafkan diri sendiri adalah bagian tersulit, tapi paling penting. Kita sering lebih keras pada diri sendiri dibanding pada orang lain. Kita mengulang kesalahan itu di kepala, seolah ingin menghukum diri tanpa henti. Padahal terus menyalahkan diri tidak akan mengubah masa lalu. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi membebaskan diri agar bisa melangkah lagi. Kamu layak mendapatkan kesempatan kedua, terutama dari dirimu sendiri. Bangkit dari kegagalan juga butuh waktu, dan itu tidak apa-apa. Tidak ada batas waktu untuk pulih. Jangan merasa tertinggal hanya karena prosesmu lebih lambat dari yang kamu harapkan. Setiap orang punya ritme sendiri. Yang penting kamu tidak berhenti sepenuhnya. Selama kamu masih mau mencoba, sekecil apapun, kamu masih bergerak maju. Kadang kegagalan memaksa kita untuk mengubah arah, bukan berhenti. Apa yang kamu anggap jalan buntu mungkin sebenarnya belokan. Mungkin bukan jalannya yang salah, tapi cara dan arahnya perlu disesuaikan. Fleksibilitas adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Berani mengubah rencana bukan berarti menyerah, tapi tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk menyesuaikan dengan kenyataan. Jangan lupa merawat diri di tengah proses bangkit ini. Istirahat yang cukup,
Makan dengan baik dan beri ruang untuk pikiranmu bernafas. Kamu tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. Merawat diri bukan egois, tapi kebutuhan. Saat tubuh dan pikiranmu lebih tenang, kamu akan lebih jernih melihat langkah selanjutnya. Bangkit bukan soal memaksa diri, tapi tentang menjaga diri agar tetap utuh. Kegagalan sering membuat kita takut mencoba lagi, karena takut sakit yang sama terulang. Tapi hidup tanpa mencoba juga menyakitkan dengan caranya sendiri. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Setiap kali kamu berani mencoba lagi, kamu sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kegagalan tidak mengalahkanmu sepenuhnya. Ingatlah bahwa banyak hal indah dalam hidup lahir dari proses yang berantakan. Orang-orang yang terlihat kuat hari ini sering punya cerita jatuh yang tidak mereka banggakan. Kamu tidak perlu memamerkan lukamu, cukup jadikan ia bagian dari kekuatanmu. Luka yang sembuh akan menjadi bekas, dan bekas itu adalah bukti bahwa kamu pernah bertahan. Bangkit dari kegagalan bukan tentang menjadi versi perfect dari dirimu, tapi versi yang lebih jujur dan sadar. Kamu belajar mengenal batas, kekuatan, dan nilai dirimu sendiri. Proses ini mungkin tidak instan, tapi sangat berharga. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Jadi jika hari ini kamu masih merasa gagal, ingat satu hal ini. Kamu belum selesai. Selama kamu masih bernafas, masih belajar dan masih mau mencoba, selalu ada harapan. Kegagalan mungkin menjatuhkanmu, tapi keputusan untuk bangkit selalu ada di tanganmu. Dan mungkin langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah awal dari cerita yang jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan.